Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Berjumpa lagi di mata pelajaran prakarya. Pada pembelajaran yang ke-6 ini kita akan belajar tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Harapannya setelah kita belajar tentang teknologi konstruksi miniatur rumah, kita bisa menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi, konstruksi, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan juga bisa mengidentifikasikan jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang ada di lingkungan sekitar. Lalu kita bisa merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah dan juga bisa membuat, menguji, dan mempresentasikan hasil karya rekayasa teknologi miniatur rumah. Silahkan kalian persiapkan alat tulisnya yang dibutuhkan seperti buku dan juga ballpoint, karena apabila nanti ada tambahan materi atau apapun yang perlu dicatat. Satu lagi, tidak lupa Bu Juli selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, langsung saja ya, kita langsung masuk ke penjelasan materi tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Yang pertama tentang mengenal istilah teknologi. Jadi apa sih itu teknologi? Nah, jadi teknologi itu merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Gitu. Nah, contohnya kita itu bisa membandingkan teknologi handphone yang pertama kali dengan teknologi handphone yang ada pada saat ini. Nah, sungguh sangat berbeda sekali ya. Handphone yang pertama kali itu hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel gitu. Nah, ini merupakan contoh HP zaman dulu gitu. Nah, tapi kita lihat kalau handphone itu tidak hanya dapat digunakan untuk mengirimkan pesan, tapi juga dapat digunakan untuk foto, merekam video, mendengarkan musik, mengakses internet, dan juga hitungan detik. Pokoknya banyak sekali manfaatnya ya. Berarti kita semua sudah bisa merasakannya dari manfaat dari teknologi itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis teknologi. Nah, jadi berdasarkan kegunaannya itu, teknologi digunakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada teknologi peralatan rumah tangga. Jadi, teknologi peralatan rumah tangga itu merupakan ya teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya ada lampu, ada jam dinding, mesin cuci, kompor, gas, kipas, angin, dan juga pemotong rumput. Nah, yang kedua ada teknologi produksi. Nah, kalau teknologi produksi ini digunakan untuk digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang, membuat suatu barang. Contohnya ada mesin traktor, mesin pemintal benang. Biasanya kalau pemintal benang itu untuk benang di tempat pembuatan tekstil seperti itu. Ada penggiling padi dan juga pemotong kayu. Nah, yang ketiga ada teknologi transportasi. Nah, kalau teknologi transportasi ini jelas ya kita gunakan untuk berpindah tempat. Contohnya ada sepeda motor, kereta api, pesawat, mobil, kapal laut, dan juga bus. Nah, itu contoh teknologi transportasi. Lalu selanjutnya ada teknologi komunikasi. Nah, jelas sekali kalau teknologi komunikasi itu kita gunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Itu. Contohnya ada radio, televisi, internet, dan juga telepon. Lalu ada teknologi konstruksi. Nah, kalau teknologi konstruksi itu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana gitu ya. Berbeda dari jenis teknologi lainnya itu yang berbagai besar bentuk peralatannya. Nah, sebagian besar teknologi konstruksi ini itu berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain yang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya ada rumah, ada jembatan, ada jalan dan rel kereta api. Nah, sekarang kita lanjut ke perkembangan teknologi konstruksi. Nah, bisa lihat ya, itu merupakan gambar rumah gua zaman dahulu gitu. Jadi pada awalnya itu manusia itu hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, nah saat itu misalnya pada zaman dulu tuh manusia itu membuat gua itu. Nah, gua ini itu sebagai tempat tinggal gitu. Nah, seiring berjalannya
perkembangan berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan itu manusia sekarang mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu seperti itu untuk membuat rumah gitu. Nah, jadi untuk ilmu pengetahuan teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. Nah, pada akhirnya manusia itu juga kita menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan, dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Makin maju lagi, nah ini contohnya rumah yang terbaru gitu, yang sudah berkembang. Nah, jadi dari infrastruktur pun juga semakin berkembang pesat gitu ya. Mungkin dulu belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, gedung, apartemen, berpuluh-puluh tingkat menara, terus yang menjulang tinggi itu dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi oleh sebab itu kita sudah pantas sekali untuk selalu bersyukur gitu ya, bersyukur kepada Allah SWT yang telah sehingga kita itu bisa mampu berpikir dan menciptakan teknologi ini. Jadi kita harus benar-benar bersyukur gitu bisa menikmati, memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Nah, sekarang jenis-jenis proyeksi konstruksi. Ada apa aja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman atau residential construction. Nah, jadi kalau untuk proyek jenis ini itu mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen gitu. Nah, jadi kegiatan pembangunan jenis itu dapat dilakukan melalui dua cara. Ya, yang pertama secara pribadi maupun massal. Nah, untuk contohnya proyek dari ini tuh ada ini ya, perumahan. Nah, ini merupakan gambar foto perumahan hasil dari proyek konstruksi bangunan perumahan atau pemukiman. Sebenarnya tidak hanya rumah, di sini juga ada ada jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Yang kedua ada proyek konstruksi bangunan gedung, building construction. Nah, kalau bangunan gedung itu merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Nah, karena tipe proyek ini itu menekankan pada pertimbangan konstruksi, jadi pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Nah, contohnya ada bangunan gedung. Lalu yang ketiga ada proyek konstruksi teknik sipil, heavy engineering construction. Nah, kalau teknik sipil itu jelas ya kita, jadi proyek ini itu merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan. Itu ada beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi. Teknik sipil itu ada proyek pembangkit listrik, jalan raya, jalan kereta api, bendungan, dan proyek pertambangan. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah bendungan. Nah, ini merupakan hasil dari proyek konstruksi teknologi sipil. Lalu ada proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Nah, kalau proyek ini itu membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, gitu, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Contohnya ada bangunan industri. Jadi seperti pabrik atau PT-PT atau perusahaan minyak, farmasi, kimia itu merupakan masuknya proyek konstruksi bangunan industri. Fungsi teknologi konstruksi. Nah, jelas ya. Jadi kalau teknologi konstruksi itu memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, salah satu bentuk hasil akhir dari konstruksi yaitu tempat tinggal. Contohnya tempat tinggal. Jadi fungsi tempat tinggal itu untuk apa sih? Fungsinya jelas untuk melindungi kita dari panas dan hujan, untuk tempat tinggal seperti itu. Jadi fungsi itu untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia gitu. Jadi fungsinya sesuai dengan peruntukannya. Misalnya fungsi dari teknologi gedung, kantor, toko itu jelas gedung untuk tempat bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Nah, terima kasih. Demikianlah penjelasan materi mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teknologi, jenis-jenisnya, terus ada contoh-contohnya juga gitu, banyak sekali kita temui di sekitar kita ya. Apabila nanti anak-anakku kalian masih ada pertanyaan
pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Juli melalui WA yang sudah tertera. Nah, 089601146746. Gitu. Sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.